Halo semua, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan bahas tentang aksi protes warga Israel terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kami dari Kelompok 3 akan memberikan gambaran tentang mengapa aksi protes itu terjadi, siapa saja sih yang terlibat, dan apa sih tujuan mereka. Mari kita simak. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konflik Israel dan Palestina yang mendapat perhatian luas dari masyarakat internasional. Konflik Israel dan Palestina di sini terus menjadi perhatian global meski berbagai krisis dunia telah mengalami kemajuan dan penyelesaian. Upaya perdamaian terkini seringkali kembali ke titik awal, yang dimana serangan terbaru ke Gaza menegaskan relevansi dan urgensi masalah tersebut. Kebijakan pemerintah Israel, terutama di bawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu, di sini menjadi kendala utama perdamaian. Netanyahu di sini menolak solusi dua negara dan membagi Yerusalem serta memperluas permukiman Yahudi di wilayah Palestina, memperkeruh ketegangan dan mengancam prospek perdamaian jangka panjang. Nah, akibat dari kebijakan tersebut terjadilah demonstrasi besar-besaran di Tel Aviv yang isinya yaitu mengecam Netanyahu dan menuntut pengunduran dirinya serta pemilu dipercepat. Nah, di sini warga Israel tersebut marah dan takut. Karena kenapa? Karena mereka merasa pemerintah gagal dalam melindungi mereka dan malah di sini menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza. Nah, protes di sini mencerminkan frustasi mendalam terhadap kepemimpinan Netanyahu yang dianggap korup dan tidak efektif. Aktor yang terlibat dalam perang Israel dan juga perang Palestina yaitu memiliki dua aktor. Yang pertama adalah aktor antagonis dan juga aktor protagonis. Aktor protagonis tersebut adalah Hamas, warga internasional, dan juga warga Palestina itu sendiri. Hamas merupakan gerakan nasional yang dibentuk oleh warga Palestina untuk memperjuangkan hak-hak mereka melawan penjajah Israel. Yang kedua adalah warga Israel itu sendiri. Yang selanjutnya adalah aktor antagonisnya yaitu Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu sendiri merupakan Perdana Menteri Israel yang menjabat paling lama dan juga sebagai otak dari penyerangan Israel ke Palestina itu sendiri. Pengadilan Kriminal Internasional atau disingkat ICC sedang mempersiapkan surat untuk menangkap Benjamin Netanyahu dan juga 3 orang pemimpin Hamas itu sendiri. Yang di penangkapan itu mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Surat perintah penangkapan tersebut dilakukan atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza dan juga Israel. Selanjutnya kita masuk ke bagian masalah aktor utama. Tuduhan yang dilakukan meliputi berbagai kejahatan seperti pemerkosaan, pembunuhan, penyanderaan, dan juga pembantaian masyarakat. Selain itu juga, tuduhan tersebut meliputi penyebabkan kelaparan warga sipil yang disengaja menyebabkan penderitaan hebat atau juga luka serius, pembunuhan yang disengaja, serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil, pemusnahan, penganiayaan, dan tindakan tidak berkeperimanusiaan lainnya. Security humanization dalam teori perdamaian. Dalam menghadapi kompleksitas konflik Israel dan Palestina, penerapan konsep security humanization ini tuh dalam teori perdamaian memperhitungkan aspek-aspek penting untuk mencapai keamanan dan perdamaian yang berkelanjutan. Kalau dari perspektif masyarakatnya sendiri, pendekatan ini tuh mengakui bahwa keamanan dapat merupakan kepentingan utama bagi masyarakat Israel dan Palestina. Sedangkan melalui perspektif yang lain, itu membangun keamanan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Terus ada lagi dengan pendekatan yang konferensif ini termasuk dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Security humanization ini menyediakan landasan bagi solusi yang lebih efektif dalam menangani kasus konflik Israel dan Palestina ini. Selanjutnya, alasan kami memilih teori security humanization itu yang pertama, keamanan sebagai prioritas utama. Itu tuh bukan sekedar perlindungan fisik, tapi juga keberadaan dalam rasa aman yang mendalam.
Terus yang kedua, ini ada pengaruh terhadap identitas atau konflik Israel dan Palestina ini tidak hanya melibatkan pertarungan politik dan teritorial, tetapi juga mempengaruhi identitas kultural. Terus juga pengakuan terhadap identitas mereka ini tuh sebagai manusia yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama menjadi kunci dalam merespon konflik ini dengan cara yang efektif. Terus ada juga yang terakhir, pendekatan komprehensif dan inklusif. Nah, solusi yang sangat komprehensif ini adalah salah satunya jalan untuk menuju perdamaian yang berkelanjutan. Dalam menghadapi konflik Israel-Palestina, terdapat dua strategi yang dapat diterapkan, yaitu strategi pasifis, yaitu strategi yang melibatkan upaya diplomasi dan negosiasi untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, misalnya saja boikot produk Israel dan kampanye internasional juga bisa menjadi bagian dari strategi untuk menggalang dukungan global. Gerakan non-kekerasan seperti demonstrasi damai dan mogok makan juga digunakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel. Lalu, strategi kekerasan dengan melibatkan serangan militer Israel dan perlawanan bersenjata oleh kelompok-kelompok seperti Hamas. Mereka menggunakan kekerasan dalam bentuk serangan, bom, roket, atau tindakan bersenjata lainnya sebagai cara untuk melawan kependudukan Israel. Selain itu, seringkali juga terjadi aksi pembalasan dan balasan antara kedua belah pihak yang membentuk konflik. Pilihan strategi yang diambil oleh individu, kelompok, atau pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandangan politik, keyakinan, dan konteks lokal yang kompleks. Selanjutnya ada prospek keberhasilan aktor. Prospek berdasarkan strategi pasifis mencakup upaya diplomasi dan negosiasi untuk membuka jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan. Dan meskipun tampak efektif dalam jangka pendek, penggunaan kekerasan sebagai strategi dapat memperparah konflik dan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak. Sikap kami yang mendukung keras aksi protes warga Israel terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kebijakan Netanyahu terhadap konflik Israel dan Palestina, serta kebijakan dalam berbagai masalah lainnya, di sini seringkali dianggap tidak produktif atau bahkan merugikan. Karena kenapa? Beberapa kebijakannya di sini telah memperburuk situasi konflik, meningkatkan ketegangan, dan menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Maka dari itu, kami percaya bahwa perubahan kepemimpinan bisa membuka jalan untuk solusi yang lebih baik dan lebih adil. Pemimpin baru yang memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan kooperatif dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk dialog dan perdamaian. Di sini kami berharap bahwa dengan perubahan kepemimpinan Israel dapat mencapai masa depan yang lebih baik, adil, dan damai. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton. Konflik Israel dan Palestina itu memang rumit. Kebijakan Netanyahu sering dianggap menghambat perdamaian, terutama karena peluasan pemukiman di Palestina yang memicu protes besar di Israel. Dengan teori yang kita gunakan yaitu security humanization, mungkin bisa menjadi solusi efektif dengan fokus pada keamanan, pengakuan identitas, dan pendekatan inklusif. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pimpinan Hamas dan Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang, membuat protes warga Israel dan warga internasional cukup efektif. Dengan ini semoga memperlihatkan perlunya perubahan kepemimpinan untuk perdamaian yang lebih baik untuk konflik ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.